Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Dalam pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang dampak maksiat bagian kedua. Warisan maksiat. Setiap maksiat adalah warisan dari umat-umat yang telah Allah binasakan. Perilaku homoseksual adalah warisan kaum Nabi Lut alaihissalam. Mencurangi takaran adalah warisan kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Berlaku sombong di muka bumi ini dan berbuat kerusakan adalah warisan daripada Fir'aun. Dan bersikap angkuh dan lalim adalah warisan dari kaum Nabi Hud. Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Al-Juhud bahwa Malik bin Dinar berkata, Allah telah mewahyukan kepada seorang nabi Bani Israel, katakanlah kepada kaummu agar mereka tidak masuk seperti cara masuk musuhku, tidak memakai pakaian musuhku, tidak menaiki tunggangan musuhku, serta tidak menyantap makanan musuhku, sehingga musuhku tetap sebagaimana adanya. Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, aku diutus dengan membawa pedang saat kiamat telah dekat, hingga hanya Allah yang disembah. Rezekiku berada di bawah bayangan tombak, sementara kehinaan dan kerendahan ditetapkan atas orang yang melawan perintahku. Barang siapa menyerupai suatu kaum, ia adalah bagian dari mereka. Hinanya pelaku maksiat di sisi Allah. Di antara dampak maksiat adalah kehinaan hamba di sisi Allah. Al-Hasan Al-Basri berkata, mereka demikian hina dalam pandangannya sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Andaikan mereka mulia, tentu Allah melindungi mereka. Apabila hamba telah hina di mata Allah, tidak seorang pun dapat memuliakannya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, barang siapa Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Kalaupun ada orang lain yang memuliakannya, secara lahiriah itu semata lantaran ia butuh atau takut kepadanya. Sementara dalam hatinya ia adalah sosok yang paling rendah dan paling hina. Berikut dampak dari maksiat juga, yaitu menganggap remehnya dosa bagi para pecandu maksiat. Di antara dampak maksiat adalah ketika hamba terus melakukan dosa-dosa, sehingga dosa tersebut menjadi remeh dalam pandangannya. Dan ini merupakan tanda suatu kebinasaan. Karena ketika dosa begitu rendah dalam pandangan mereka, dosa itu semakin besar dalam pandangan Allah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, orang mukmin melihat dosanya seolah-olah gunung yang ia khawatirkan akan menimpa dirinya. Sementara orang fasik melihat dosa seperti lalat yang hinggap di hidung kemudian terbang. Dampak-dampak dosa yang lainnya adalah seperti kesialan dosa. Di antara dampak maksiat adalah suatu kesialan dosa yang juga menimpa orang lain dan kendaraannya. Pelaku maksiat dan lain terkenal sial dan gelapnya dosa. Dan kita mungkin sering mengalaminya, tiba-tiba ada kesialan-kesialan dalam diri kita. Kemungkinan besar itu adalah diakibatkan dari dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berujar, ayam mati di kandangnya karena tindakan orang zalim.
Mujahid bertutur, binatang melaknat orang-orang yang melakukan maksiat saat kekeringan datang dan hujan tidak turun. Mereka berkata, inilah kesialan dari maksiat yang dilakukan manusia. Ikrimah berkata, binatang melata di bumi termasuk serangga mengeluh, hujan tidak turun akibat dosa manusia. Hukuman atas dosa tidak cukup sampai makhluk yang tidak berdosa juga melaknatnya. Dampak maksiat yang lainnya adalah mendatangkan kehinaan. Di antara dampak maksiat adalah kehinaan. Kemuliaan hanya terdapat dalam ketaatan kepada Allah. Di antara doa ulama salaf, ya Allah, muliakanlah aku dengan taat kepadamu dan jangan hinakan diriku dengan maksiat kepadamu. Al-Hasan Al-Basri berujar, meskipun mereka berada di atas kuda atau kendaraan mewah dalam konteks sekarang, hinanya maksiat tetap tidak lenyap dari kalbu mereka. Allah menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Ada senandung yang indah dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia bersenandung, aku melihat dosa mematikan kolbu. Jika dilakukan terus, ia mendatangkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan kalbu. Menanggalkannya adalah baik bagi dirimu. Bukankah yang merusak agama adalah para raja serta para agamawan yang jahat dan rahibnya? Maksiat merusak akal. Inilah dampak lain dari maksiat, adalah kerusakan akal. Itu karena akal adalah cahaya, sementara maksiat memadamkan cahaya. Apabila cahaya akal padam, ia menjadi lemah. Seorang ulama salaf pernah berkata, jika seseorang bermaksiat kepada Allah, maksiat pasti menutup akalnya. Andaikan akalnya hadir, tentu akan menghalanginya dari maksiat. Ia berada di tangan Allah dan dia mengetahui kondisinya. Ia berada di tempatnya, di atas hamparan buminya, sementara para malaikat menyaksikan dan menatapnya. Orang yang memberikan nasihat dengan Al-Quran telah berupaya mencegahnya. Demikian pula orang yang memberikan nasihat dengan kematian dan neraka. Kebaikan dunia dan akhirat yang terlepas akibat maksiat sungguh jauh lebih besar daripada kegembiraan dan kenikmatan yang didapat lewat maksiat. Mungkinkah orang yang berakal sehat lebih memilih untuk meremehkan semua itu? Allahu a'lam bishawab. Itulah pembahasan tentang maksiat bagian kedua. Selamat bertemu kembali di episode berikutnya tentang dampak dari maksiat, yaitu tentang dosa-dosa yang dapat menutupi kolbu, bahkan dosa-dosa yang dapat mendatangkan laknat dari Rasulullah, dan masih banyak lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.